Selamat datang kembali di sesi kita. Hari ini kita punya sesuatu yang agak berbeda nih buat dibedah. Oh iya, apa tuh? Sumber kita kali ini bukan artikel atau laporan panjang, tapi cuma satu halaman dari Google Books. Menarik. Halaman ini nampilin buku judulnya Character, The Greatest Thing in the World, karya Orison Swett Marden. Wah, sebuah pendekatan yang unik ya. Biasanya kan kita fokus ke isinya langsung. Betul. Kali ini kita coba lihat apa yang bisa kita pelajari cuman dari wadah informasinya aja. Ya, halaman presentasi buku ini di dunia digital gitu. Oke, jadi kita gali dari metadata. Tepat sekali. Misi kita hari ini yaitu gali wawasan dari metadata buku ini, judulnya yang mencolok, nama penulisnya, terus terutama gimana buku ini disajiin dan diakses lewat platform kayak Google Books di era digital ini. Jadi kita lihat seberapa banyak cerita yang bisa diungkap cuma dari kulitnya aja ya. Iya, mari kita mulai bedah informasinya. Nah, pertama, kita fokus ke judulnya deh. Character, the greatest thing in the world. Ini judul yang berani banget, bukan? Iya, setuju. Rasanya langsung wah, netapin standar tinggi banget gitu ya. Apa kesan pertama Anda pas lihat judul kayak gini? Kesan pertama jelas ambisius, judul ini nggak main-main loh. Pakai kata grandest, teragung atau termegah, itu kan klaim superlatif yang kuat banget. Bener. Langsung ngasih sinyal kalau buku ini bakal bahas sesuatu yang fundamental. Mungkin soal etika, moralitas, atau ya esensi jadi manusia utuh gitu. Kayaknya bukan buku soal tips praktis sehari-hari yang ringan. Dan pemilihan kata karakter itu sendiri. Di zaman sekarang kan mungkin kita lebih sering dengar istilah kayak personality atau mindset. Penggunaan kata karakter ini rasanya agak, klasik. Betul. Mungkin punya bobot moral yang lebih kental gitu. Itu pengamatan bagus. Kata karakter emang bawa konotasi nilai-nilai inti ya, integritas, kekuatan moral, sesuatu yang dibangun. Gitu, bukan sekedar sifat bawaan. Judul kayak gini tuh sangat mungkin berasal dari era katakanlah akhir abad 19 atau awal abad 20, zaman gerakan New Thought atau literatur pengembangan diri awal lagi gencar-gencarnya kan? Mereka sangat nekenin pembangunan karakter sebagai fondasi sukses dan bahagia. Oh gitu ya. Dan Orison Swett Marden sendiri kan tokoh penting di gerakan itu. Jadi judulnya nggak cuma bombastis, tapi juga ngasih petunjuk soal konteks historis dan filosofisnya ya? Iya, betul. Terus, adanya nama penulis yang spesifik, Orison Swett Marden, itu juga nambah lapisan tersendiri kan? Ini bukan kumpulan pemikiran anonim, tapi pandangan dari seorang individu, gitu. Tepat, nama penulis itu ngasih otoritas atau paling nggak sudut pandang yang bisa ditelusuri lah. Kita jadi tahu siapa yang bikin klaim ambisius ini. Beda kan sama misalnya teks suci atau kumpulan peribahasa yang sumbernya kolektif atau ilahi. Ini ada sosok manusianya di baliknya. Menarik ya, gimana cuma dari judul dan nama penulis, kita udah bisa mulai bayangin jenis pemikiran dan era yang melahirkannya. Nah, sekarang coba kita geser ke aspek digitalnya. Gimana buku ini disajiin di halaman Google Books? Oke. Kelihatan jelas kan, ada opsi buat dapetin buku ini dalam berbagai format digital. EPUB, PDF, sama teks biasa, plain text. Apa sih makna dibalik pilihan format ini? Nah, pilihan format ini sebenarnya nyerminin keragaman cara kita konsumsi info digital sekarang ini. Masing-masing punya kelebihan dan target pengguna sendiri-sendiri. Contohnya gimana tuh? Misalnya EPUB, itu kan dirancang buat e-reader atau aplikasi buku digital di HP atau tablet ya. Teksnya bisa ngalir gitu nyesuaiin ukuran layar, jadi enak dibaca, fleksibel banget buat pembaca kasual. Oke. Lalu PDF, itu kan format yang sering banget kita temuin ya? Iya, kalau PDF tujuannya beda lagi. Portable document format ini mempertahankan tata letak halaman asli, persis plek kayak versi cetaknya. Oh, jadi nggak berubah gitu ya? Nggak berubah. Ini penting banget kalau bukunya banyak gambar, tabel, atau kalau Anda perlu kutip nomor halaman spesifik misalnya buat tugas akademis. PDF ngasih kesetiaan lah sama bentuk asli buku. Masuk akal. Terus teks biasa atau plain text, itu kedengarannya dasar banget ya? Iya, plain text itu format paling murni dan paling fleksibel, tapi ya paling sederhana juga. Isinya cuma teks mentah, tanpa format visual, gambar, atau tata letak khusus. Kelebihannya apa dong kalau gitu? Kelebihannya ukurannya kecil banget,
terus bisa dibuka dan diolah di hampir semua perangkat atau program. Ini bisa berguna buat analisis teks pakai software, atau buat orang yang pakai teknologi bantu kayak pembaca layar. Tapi ya itu, Anda kehilangan presentasi visual aslinya. Oke. Jadi, disediainnya 3 format ini sama Google Books, nunjukin upaya buat melayani berbagai kebutuhan pengguna ya. Mulai dari pembaca santai, EPUB, peneliti atau yang butuh referensi presisi, PDF, sampai pengguna dengan kebutuhan teknis spesifik, teks biasa. Betul sekali. Jadi, bukan sekedar nyediain buku digital aja, tapi nyediain akses dalam bentuk yang paling pas buat macam-macam tujuan gitu ya. Tepat. Ini nunjukin pemahaman kalau membaca di era digital tuh nggak monolitik, nggak satu cara aja. Nah, ada satu fitur lagi yang nggak kepisah dari platform kayak Google Books, walau mungkin nggak selalu eksplisit tertulis di tombolnya. Apa tuh? Kemampuan pencarian di dalam teks. Ah iya, bilah pencarian yang biasanya ada di atas atau di samping gitu ya. Itu ngubah segalanya bukan sih? Nggak perlu lagi bolak-balik lihat indeks di halaman belakang buku. Secara fundamental ngubahnya, coba bayangin Anda lagi neliti konsep integritas di buku Marde ini. Tinggal ketik integritas, terus semua kemunculannya dalam teks langsung nongol dalam hitungan detik. Wah, iya juga ya. Ini memungkinkan penyerapan info yang sangat tertarget dan efisien. Buat Anda yang perlu cepat paham poin kunci buat rapat atau mau ngelacak argumen spesifik dalam riset, fitur ini tuh, wah, penghemat waktu yang luar biasa. Tapi, apa nggak ada sisi negatifnya ya? Kemudahan nyari potongan info kayak gini bikin kita jadi malas baca utuh gitu, jadi kelewat konteksnya. Nah, itu pertanyaan yang relevan banget. Ada resiko fragmentasi pemahaman. Kita mungkin jadi jago nambang info spesifik, tapi malah kehilangan pemahaman holistiknya. Atau alur argumen penulis yang dibangun pelan-pelan sepanjang buku. Bener juga. Kemudahan akses cuplikan ini bisa jadi kayak pedang bermata dua ya. Efisien di satu sisi, tapi potensi pemahamannya dangkal di sisi lain kalau kita cuma ngandelin itu aja. Jadi, platform digital ini ngasih alat yang kuat banget ya. Tapi gimana kita pakainya tetap jadi kunci ya. Oke, mari kita geser dikit fokusnya. Halaman Google Books ini kan gak cuma soal dunia digital aja. Iya. Ada bagian yang jelas nunjukin cara dapetin versi fisiknya. Disebutin tuh, ada AB Books, On Demand Books, Amazon, terus opsi Find in a Library, cari di perpustakaan, sama penjual lainnya. Ini menarik loh. Sangat menarik. Ini nunjukin kalau ekosistem informasi sekarang tuh bukan soal digital gantiin fisik, tapi lebih ke integrasi keduanya. Integrasi ya? Iya, Google Books di sini perannya kayak semacam hub atau portal gitu. Ngehubungin pengguna nggak cuma ke versi digital, tapi juga ke berbagai jalur buat dapetin buku fisiknya. Coba kita bedah beberapa opsi ini deh. Amazon kan kita udah kenal ya, raksasa retail online. Kalau AB Books, setahu saya itu lebih fokus ke buku bekas, langka, atau yang susah dicari gitu ya. Benar banget. Dicantuminnya AB Books itu nunjukin pengakuan kalau nilai sebuah buku nggak cuma di edisi terbarunya aja. Ada pasar buat edisi lama, cetakan pertama, atau buku-buku yang udah nggak dicetak lagi out of print. Oh, penting buat kolektor atau peneliti gitu ya. Iya, atau siapa aja yang nyari versi spesifik. Terus ada on-demand books. Ini konsep yang relatif baru kan ya? Nyetak buku sesuai pesanan. Iya, print on demand, POD. Ini jembatan penting antara digital dan fisik. File bukunya disimpan digital, terus baru dicetak jadi buku fisik pas ada pesanan. Wah, efisien dong ya buat penerbit. Banget. Ini ngurangin drastis resiko biaya cetak di muka sama masalah nyimpen stok buat penerbit. Plus, bikin buku-buku yang pasarnya terbatas atau buku lama tetap tersedia tanpa harus nyetak ribuan kopi. Buat kita sebagai pembaca, untungnya apa? Buat Anda sebagai pembaca, ini artinya akses ke katalog buku yang jauh lebih luas. Termasuk judul-judul yang mungkin nggak bakal pernah dicetak ulang secara tradisional. Keren juga ya konsepnya. Nah, yang nggak kalah penting nih, ada opsi Find in a Library. Ini ngehubungin ke sumber daya publik. Ini aspek krusial yang sering diremehin loh. Di tengah dominasi platform komersial, tautan ke perpustakaan ini jadi pengingat kalau ada akses pengetahuan yang sifatnya publik dan seringkali gratis. Betul. Ini ngehubungin kemudahan penemuan digital sama infrastruktur pengetahuan fisik yang ada di komunitas kita. Buat banyak orang, perpustakaan kan gerbang utama ke buku dan informasi. Google Books dengan nyantumin tautan ini ngakuin peran vital perpustakaan dalam ekosistem literasi. Jadi, halaman Google Books ini bukan sekedar etalase digital ya, tapi lebih kayak peta jalan gitu. Nunjukin berbagai rute buat nyampe ke tujuan, yaitu dapetin buku karakter ini. Mau bentuk digital atau fisik,
lewat jalur komersial atau publik. Persis, ini representasi mikro dari jaringan informasi modern yang kompleks. Berbagai model bisnis retail, pasar sekunder kayak Abibooks, POUD, dan institusi publik kayak perpustakaan hidup bareng dan saling nyambung lewat platform digital ini. Ada lagi nggak yang menarik perhatian Anda dari halaman Google Books ini secara keseluruhan? Mungkin dari tata letaknya atau elemen lain gitu. Satu hal yang patut diperhatiin, mungkin, adalah gimana halaman buku ini biasanya dibingkai sama antarmuka Google yang lebih luas. Di bagian atas halaman kan seringkali kita masih lihat ikon-ikon layanan Google lainnya ya. Search, Images, Maps, Play, YouTube, News, Gmail, Drive, macam-macam. Oh iya, benar juga. Di atas itu ya. Nah, meskipun nggak secara langsung hubungan sama isi buku Marden, adanya ikon-ikon ini secara visual nempatin buku tersebut dalam konteks ekosistem Google yang jauh lebih besar. Implikasinya apa tuh? Implikasinya, penemuan dan akses buku ini nggak terjadi di ruang hampa. Dia terintegrasi ke dalam platform yang sama yang kita pakai buat nyari info umum, lihat peta, nonton video, atau cek email. Jadi makin terintegrasi gitu ya. Iya. Ini nunjukin betapa dalamnya informasi, bahkan dari buku yang mungkin umurnya seabad, udah tertanam dalam infrastruktur digital komersial modern. Ini bisa bagus sih dalam hal kemudahan akses, tapi juga ya munculin pertanyaan tentang gimana algoritma platform ini mungkin ngaruhin buku apa yang kita temuin atau gimana kita nilainya. Buku jadi satu simpul data lagi dalam jaringan raksasa Google. Wah, sebuah pengamatan yang bikin mikir ya soal lanskap informasi yang lebih luas tempat buku ini sekarang berada. Oke deh, mari kita coba tarik benang merahnya nih dari semua pengamatan kita terhadap halaman Google Books ini. Meskipun kita belum baca satu kalimat pun dari isi bukunya, apa aja nugget penting yang bisa kita petik? Tentu. Pertama kita lihat kekuatan sebuah judul ya. Character, the grandest thing in the world. Itu judul yang ambisius, provokatif, dan langsung ngarahin kita ke tema-tema besar soal nilai-nilai inti dan pengembangan diri. Sekaligus ngasih petunjuk soal kemungkinan konteks historisnya. Oke, judul sebagai pemantik rasa ingin tahu dan penentu ekspektasi. Lanjut. Kedua, pentingnya figur penulis si Orison Swett Marden ini. Dia ngasih titik fokus dan otoritas ke gagasan yang disajiin. Ngebedain dari kompilasi anonim gitu. Sip, memberi wajah dan konteks pada klaim besarnya. Terus, Ketiga, dan ini mungkin wawasan paling kaya dari halaman ini ya, adalah gimana platform digital modern kayak Google Books itu merepresentasikan dan memfasilitasi akses berlapis ke pengetahuan. Ada akses digital instan dalam berbagai format, EPUB, PDF, teks biasa, yang melayani kebutuhan pengguna yang beda-beda. Dari kenyamanan baca sampai fleksibilitas teknis. oke, akses digital yang beragam. Ada lagi? Dan keempat, halaman ini fungsinya kayak penghubung atau hub ke ekosistem akses fisik yang kompleks. Dia ngarahin kita ke berbagai kanal toko online besar kayak Amazon, pasar buku bekas langka kayak AB Books, model bisnis baru kayak print on demand, sampai sumber daya komunitas yang vital, yaitu perpustakaan. Ini nunjukin integrasi antara dunia digital dan fisik dalam pencarian pengetahuan. Wow. Jadi cuma dari satu halaman ini aja udah ngelukisin gambaran yang cukup rinci ya tentang gimana sebuah karya yang mungkin udah tua bisa hidup, ditemuin, dan diakses di era informasi modern ini. Betul. Kita jadi mikirin potensi makna karakter dari judulnya sambil barengan lihat kecanggihan infrastruktur akses pengetahuan masa kini. Iya, ini ilustrasiin gimana kemasan informasi, cara sebuah karya disajiin, diformat, dan dihubungin dalam platform digital itu sendiri bisa jadi sumber wawasan loh. Kita bisa ngebaca banyak hal tentang interaksi kita sama pengetahuan cuma dengan ngamatin antarmuka dan pilihan yang disajiin. Sungguh menarik ya, gimana metadata dan presentasi aja bisa begitu informatif. Nah, ini ngebawa kita ke sebuah pemikiran penutup nih yang mungkin bisa Anda renungkan. Buku ini, karya Orison Swett Marden, ngeklaim kalau karakter adalah hal teragung di dunia. Sebuah klaim yang kuat banget ya. Ya, dan seperti yang baru aja kita diskusikan panjang lebar, di era kita sekarang, akses ke informasi tentang apa itu karakter, gimana bangunnya, atau kenapa itu penting, seperti yang mungkin dijabarin di buku ini, itu jadi luar biasa gampang. Gampang banget. Cuma beberapa klik di Google Books, kita bisa dapat format e-book, PDF, teks biasa, atau bahkan ngelacak di perpustakaan terdekat. Aksesnya melimpah ruah dan instan. Akses yang nggak kebayang lah di zaman Marden sendiri. Nah,
Pertanyaan reflektifnya gini, apakah kemudahan akses yang luar biasa terhadap pengetahuan tentang karakter ini secara otomatis bikin kita jadi lebih mudah juga dalam membangun karakter itu sendiri? Pertanyaan bagus. Apakah banjir informasi tentang hal teragung ini benar-benar ngebantu kita buat mencapainya gitu? Atau jangan-jangan malah ada jurang pemisah yang signifikan ya, antara tahu soal karakter yang sekarang difasilitasi banget sama teknologi, dan menjalani atau memiliki karakter itu sendiri. Maksudnya? Ya, apakah langkah terpenting dalam pembentukan karakter justru terjadi setelah kita nutup buku atau matiin layar? Di ruang tindakan dan pilihan nyata sehari-hari yang sebenarnya nggak bisa difasilitasi cuma sama kemudahan akses digital aja. Wah, dalam juga ya. Sebuah pertanyaan penting banget di zaman informasi ini. Mungkin tahu itu baru langkah pertama yang kecil banget ya. Bisa jadi. Membedakan antara sekedar ngunduh informasi sama benar-benar menginternalisasi nilai. Sesuatu yang patut direnungkan lebih lanjut oleh Anda semua. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak penelusuran kita yang unik hari ini, ya, menggali makna dari metadata sebuah buku. Semoga ini ngasih Anda perspektif baru dalam melihat informasi di sekitar kita. Sampai jumpa di sesi berikutnya.